Indonesia adalah negeri dengan sejumlah potensi dan keunikannya. Akan tetapi, masih banyak anak muda yang belum mengelola potensinya dengan maksimal. Hanya ada 2 pemuda di Indonesia, mengikuti perubahan atau memberi perubahan. Perkenalkan, kami dari tim Koperasi Mahasiswa Bahtera Manunggal Politeknik Negeri Semarang yang beranggotakan saya Ardiah Umi Karimah dan rekan saya Sarweda. Saya Nabila Romadina. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional atau sering disingkat dengan Jamkopnas, hadir sebagai upaya meningkatkan eksistensi koperasi Indonesia, serta bertujuan mencerdaskan para kader koperasi muda dan menciptakan kader intelek wira koperasi. Semarang is the capital city of Central Java, which is ranked as the 5th largest metropolitan city in Indonesia. It is located between Kendal Regency, Demak Regency, Semarang Regency, and the Java Sea, making the position of Semarang city in terms of the economy very strategic. Developed facilities and infrastructure as well as adequate public facilities make Semarang a potential city for investor. Both from within or outside the country, this effort creates energy in advancing the city of Semarang. Halo, di sini kami akan menemani kalian untuk menelusuri seluk-beluk koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berasas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini tentunya cocok direalisasikan di Indonesia. Namun nyatanya, minat masyarakat Indonesia terhadap koperasi justru menurun. Lewat pembahasan video ini, kami berharap akan tumbuh dan berkembangnya koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi mahasiswa sering menghadapi tantangan dalam hal manajemen yang tidak efektif. Hal ini bisa meliputi kurangnya keterampilan manajerial dan keahlian bisnis yang diperlukan untuk mengelola koperasi dengan baik. Kekurangan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga bisa menjadi masalah yang perlu diatasi. Koperasi pertama kali tumbuh di Eropa saat terjadinya revolusi industri. Pada masa revolusi industri, rakyat berada dalam penderitaan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Hal tersebut kemudian mendorong beberapa orang untuk bersatu dan menolong dirinya sendiri serta sesamanya. Tujuannya adalah agar kebutuhan anggotanya dapat terpenuhi. Di negara Inggris, gerakan koperasi ini diawali oleh Robert Owen yang memiliki sebuah pabrik yang berusaha membuat para pekerjanya sejahtera. Robert Owen merupakan orang yang mencetuskan istilah cooperation dan merupakan bapak koperasi dunia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional atau sering disingkat dengan Jamkopnas, hadir sebagai upaya meningkatkan eksistensi koperasi Indonesia, serta bertujuan mencerdaskan para kader koperasi muda dan menciptakan kader intelek wira koperasi. Gerakan koperasi dimulai di Purwokerto pada tahun 1896 dan didirikan oleh R.A. Wirya Atmaja dengan nama Bank Pertolongan dan Simpanan. Bank ini bertujuan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi. Setelah kemerdekaan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres. Salah satu keputusannya adalah menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Dari sejarah yang sudah dijelaskan tadi, jelas jika asas yang dimiliki koperasi merupakan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, koperasi seharusnya dapat berkembang baik di Indonesia. Namun nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami esensi sesungguhnya dari koperasi. Kopma Polines menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang banyak diminati dari segi benefit ataupun relasi. Pasalnya, banyak keuntungan yang akan kita peroleh ketika bergabung dengan koperasi Kopma BM Polines. Di antaranya, kita dapat belajar banyak mengenai kewirausahaan, terjun ke lapangan kerja langsung, dan pastinya menciptakan relasi dari berbagai jurusan maupun pihak luar kampus. Halo teman-teman, jadi kami dari Koperasi Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang kali ini akan mewawancarai kepada teman-teman pengurus Koperasi Mahasiswa. Nah, untuk
memulai pada kegiatan sore hari ini, sebelumnya mungkin dari kakak dulu bisa memperkenalkan diri. Siap, perkenalkan, nama saya Beni Harunto Stevi. Saya mantan pengurus Kopma Mataram Menunggal tahun 2020-2021. Baik kak, untuk selanjutnya dari kakak mungkin bisa. Ya, perkenalkan nama saya Indra Prayogo, bisa dipanggil Indra. Saya juga sebagai alumni dari pengurus koperasi mahasiswa untuk tahun kepengurusan 2022-2023. Baru saja saya beralih ke kepengurusan itu. Oh, jadi Kak Indra angkatan baru di tahun ini ya Kak, tepatnya di pengurus tahun ini di tahun 2022 dan 2023. Ya. Baik Kak, untuk mempersingkat waktu nih, mungkin kali ini saya akan bertanya-tanya mengenai koperasi mahasiswa, khususnya yang ada di kampus Politeknik Negeri Semarang. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, perkembangan koperasi saat ini, mungkin Kak Beni tadi menjadi pengurus di tahun 2021-2022. Pada waktu itu ya, yang masih teringat di benak saya, tahun 2020 adalah tahun di mana banyak dari kita semua mengalami yang namanya sistem lockdown, di mana banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka dan beralih ke daring. Tentu saja hal itu mungkin membuat banyak usaha-usaha itu, terutama kita ya sebagai mahasiswa punya toko, mengalami yang namanya panik, di mana pada saat itu banyak barang dari kita itu tidak laku karena pada waktu itu Perubahan dari sistem dari offline jadi online, jadi kurang laku begitu ya Kak? iya jelasnya. Yang jelas itu banyak dari barang itu tidak sampai terjual gitu, dan pada akhirnya ya ada sebuah inovasi di mana beberapa barang itu mulailah dipasarkan secara online di marketplace, mulai dari souvenir kita jual souvenir dari Polines lah ya. Iya. Terus kemudian barang-barang yang sekiranya tidak cepat kadaluarsa lah. Seperti itu ya, walaupun nggak ramai yang Waktu offline itu ya. tapi setidaknya masih ada pemasukan. Iya. Jadi barang yang sudah dipasarkan di toko tersebut tuh tetap terjual walaupun online gitu ya Kak? Iya, seperti itu. Itu dari offline ke online itu kayak mengalami penurunan atau mungkin bahkan malah online tapi jualan yang telah dipasarkan oleh toko tersebut tuh malah meningkat. Kalau berbicara secara realitas, hal tersebut memanglah terjadi penurunan yang sangat besar ya. Dan karena kita sebagai mahasiswa yang mempunyai limitasi ya, karena kita juga membagi waktu kita untuk belajar dan untuk berorganisasi. Hal yang mungkin kita bisa lakukan adalah bertahan. Gimana supaya usaha kita itu masih tetap jalan walaupun pandemi sedang berlangsung. Selain itu, beberapa kegiatan yang semulanya tidak bisa dilakukan secara online, kegiatan organisasi, kita lakukan lewat Zoom meeting, seperti itu. Oh ya, menarik sekali ya Kak. Jadi mahasiswa yang dulunya mungkin kurang menguasai terkait dengan teknologi digital, dari adanya tadi pandemi COVID di tahun 2020 menjadi lebih berkembang lagi karena adanya teknologi digital Iya. itu. Ya. Banyak sekali yang berubah lah. Yang awalnya itu nggak terlalu paham teknologi, tiba-tiba langsung megang Zoom, megang OBS, buat Iya. acara gitu. Nah, jadi dulu waktu saya masih menjabat di tahun 2022 itu kami kalau dari Mas Beni sebelumnya dari offline ke online, justru saya sebaliknya, saya dari online ke offline. Itu tahun yang cukup berat dan juga cukup banyak rintangan yang harus dilalui karena mentor atau patokan kami untuk menjalankan program kerja atau kebijakan teknis kepengurusan bahkan keorganisasian kami semuanya sudah wisuda dan sudah bekerja dan punya kehidupannya masing-masing, sehingga kami punya keterbatasan waktu dan tempat dalam menjalankan pengurusan kami. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan semangat dari teman-teman kepengurusan kami, koperasi yang kami jalankan alhamdulillah masih bisa berjalan dan bisa melahirkan kembali kepengurusan yang selanjutnya yang sekarang menjabat di kepengurusan tahun 2023-2024. Harapan Kak Beni dan Kak Indra terkait dengan adanya koperasi mahasiswa di lingkungan kampus, khususnya di kampus Politeknik Negeri Semarang, itu terhadap perkembangan koperasi di Indonesia itu bagaimana? Harapannya mungkin bisa diceritain Kak, atau disampaikan nih. Kalau gue dilempar dulu ya, Mas Indra. Oh ya, boleh dari Kak Indra dulu yang menjawab. Iya, jadi harapan saya sebagai sebuah koperasi yang mewakili anggota-anggotanya, saya harap
anggota bisa disejahterakan seperti halnya tugas pokok utama koperasi, yaitu mesejahterakan anggotanya. Dan juga harapannya lebih, karena ini sudah pergantian kepengurusan ya kan, Iya, kepengurusan saya sudah benar selesai sekali. dan ini sudah kepengurusan satu tingkat di bawah saya. Harapannya koperasi mahasiswa ini Batra Manunggal dapat lebih baik dari tahun saya. Saya nggak masalah kalau dilampaui karena itu memang harus dan itu memang wajib gitu ya. Lebih baik dari tahun saya, minimal sama. Kalau bisa jangan ada kemunduran atau apa, ya tetap saya sebagai alumni dari Kopma mengharapkan yang terbaik untuk Kopma ke depannya, untuk anggotanya, untuk pengurusannya, bahkan sampai mungkin 10-20 tahun ke depan saya harap Kopma Batra Manunggal masih tetap eksis di kancah koperasi Indonesia. Baik Kak, menarik sekali ya jawaban yang telah disampaikan tadi. Jadi yang perlu saya garis bawahi itu terkait dengan anggota sekaligus pengurus atau mungkin bahkan masyarakat luas yang di sekitar kampus ini tuh bisa merasakan ya dampak positifnya dengan adanya koperasi mahasiswa. Kemudian dengan merasakan dampak positifnya itu bisa mensejahterakan antar anggota atau mungkin antar ya orang-orang di sekitar sini. Jadi sesuai dengan tadi prinsip dan peran sebagai koperasi mahasiswa gitu ya. Kemudian untuk harapan nih Kak dari Kak Beni bisa disampaikan nih Kak. Oke. Saya kan sebenarnya sudah lumayan jauh ya selisihnya. Iya. Tapi yang saya harapkan itu, kita itu kan sebenarnya mahasiswa kan. Kita tujuan berorganisasi itu lebih ke mendapatkan pengalaman tentang bagaimana kita itu bisa bersosialisasi, dan mungkin kalau bisa kita mempunyai kelebihan tentang hal yang kita dapatkan selama berorganisasi. Dan ini mungkin sering ya, di setiap organisasi mesti ada yang namanya pelatihan. Saya harap supaya pelatihan itu benar-benar terserap oleh seluruh anggota dan pengurus yang sedang menjalani kegiatan di Polines ini. Ya, baik Kak, terima kasih. Menarik sekali ya Kak yang telah disampaikan tadi. Baik Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Dari kami, tim Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ardiah Umi Karimah. Di sini kami akan mewawancarai kepada Bapak. Sebelumnya, boleh Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainuddin. Saya adalah dosen di jurusan Administrasi Bisnis, tepatnya di program studi Manajemen Bisnis Internasional. Selain itu, saya ditunjuk sebagai pembina mahasiswa di UKM Kopma Batra Manunggal. Ya, terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas perkenalannya. Jadi Bapak sebagai pembina juga nih ya Pak, Iya, di betul. Koperasi Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Nah, sebelumnya dari kami itu ingin mengetahui Pak terkait dengan kondisi koperasi mahasiswa, khususnya di Koperasi Mahasiswa Batra Manunggal sendiri. Untuk yang pertama nih Pak, sudah berapa lama nih Bapak Zainuddin menjabat sebagai pembina di Koperasi Batra Manunggal di Politeknik Negeri Semarang? Ya, saya ditunjuk sebagai pembina Kopma sekitar ya, saya sendiri lupa pastinya, Ya, tahun 2016. Jadi, 2016 ya, ya, 2016. Jadi sebelumnya adalah Pak Nyata Nugraha, beliau adalah dosen di jurusan akuntansi. Ya. Karena beliau studi lanjut, doktor, sehingga dari Polines menunjuk saya sebagai pengganti beliau. Iya. Jadi sejak tahun 2016 hingga sekarang ya Pak? Iya, ya sekarang. Kira-kira sudah Ya, 7 tahun iya. ya, sudah lama sekali nih ya Pak. Baik, Pak, sebagai harapan terkait dengan koperasi mahasiswa di kampus ini boleh disampaikan Pak? Jadi sebelum harapan, saya sampaikan dulu apresiasi saya kepada Kopma BM, karena Kopma BM itu salah satu Kopma yang menurut Dinas Koperasi ya, salah satu koperasi mahasiswa yang selalu konsisten mengadakan rapat anggota tahunan yang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak semua universitas ataupun perguruan tinggi yang mempunyai UKM Kopma itu semua melaksanakan RAT. Nah, salah satunya adalah Koperasi dari sini Kopma tuh, Batra Manunggal. Nah, itu apresiasi yang harus kita sampaikan. Iya. Lalu untuk harapan, tentunya harapan kita dapat meningkatkan kinerja dari sisi Dari- organisasi iya. maupun dari sisi usaha, Iya. sehingga dapat meningkatkan SHU bagi para anggotanya. Oh iya Pak. Ya. Baik Bapak, jadi perlu saya soroti kembali terkait dengan dampak yang mungkin bakal dirasain oleh mahasiswa tuh dari segi
sumber daya manusianya itu betul. bisa berkontribusi dalam membeli barang-barang ataupun produk yang telah ditawarkan di Iya, koperasi mahasiswa, sehingga bisa mensejahterakan khususnya di kampus dulu baru di masyarakat luas Iya. begitu Pak. Baik Pak, mungkin untuk itu yang dapat kami tanyakan kepada Bapak Zainuddin. Ya. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan kami. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten wiguna lan manfaatipun kagem sedaya kemawon. Kupat bubu santen menawi lepat kula nyuwun ngapunten. Bravo Kopma, bravo.